Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأعودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat maghrib Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kembali kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah beri kita kemudahan untuk melakukan amal kebaikan. Telah selesai kita menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan kemudian beberapa menit ke depan sambil juga menunggu masuknya waktu salat isya, kita mengisi waktu kita dengan perkara yang bermanfaat. Salah satu di antara perkara yang bermanfaat adalah menuntut ilmu syar'i. Malah Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, mencari ilmu di sini maknanya adalah mencari ilmu syar'i, mencari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dengan sebab usahanya itu Allah akan beri dia kemudahan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan, dan apa yang kita lakukan pada malam ini bernilai amal saleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita, dan kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyina wa Habibina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan kajian yang lalu, yaitu tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita membahas tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Di dalam Al-Quran banyak sekali
kisah-kisah, banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran. Di antara yang dikisahkan itu ada kaum yang dikisahkan. Ada pula yang dikisahkan itu adalah orang, bukan kaum, tapi khusus orangnya langsung. Kemudian orang yang dikisahkan atau kaum yang dikisahkan itu ada karena kebaikannya, karena kesolehannya, karena kepatuhannya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ada pula yang dikisahkan karena kejahatannya, karena kedurhakaannya, karena kemaksiatannya. Jadi Al-Quran di antara isinya adalah kisah, cerita-cerita. Dan tidak ada cerita yang paling baik, kisah yang paling baik kecuali adalah kisah dari Al-Quran. Kemudian sesudahnya adalah kisah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kisah yang paling baik itu adalah kisah dari Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, termasuk kisah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, secara tidak langsung kita sedang mentadabburi Al-Quran. Jadi bukan sekedar kisah, tapi sekalian kita belajar Al-Quran, menggali isi Al-Quran. Kemudian yang kedua, ketika kita mengambil kisah dari Al-Quran, termasuk kisah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijamin kisahnya adalah benar. Dijamin kisahnya adalah benar. Kenapa kisahnya pasti benar? Karena dikisahkan oleh zat yang maha benar, atau dikisahkan oleh manusia yang dibenarkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kisah dari Al-Quran, ini kisah pasti benar. Kenapa benar? Karena diceritakan oleh zat yang maha benar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Termasuk juga kisah di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kisah yang benar. Kenapa kisahnya benar? Karena diceritakan oleh manusia yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sadiq wal masduq, yaitu orang yang benar dan dibenarkan perkataannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, alasan yang ketiga, kalau ada Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu kisah di dalam Al-Quran, maka kisah itu pasti penuh dengan hikmah, pasti penuh dengan pelajaran. Allah tidak akan menceritakan suatu kaum atau seseorang yang tujuannya hanya sekedar pengetahuan. Oh begitu ceritanya, selesai. Oh seperti itu jalan ceritanya, rancak lo ceritanya yo, kemudian selesai. Tidak Bapak Ibu. Kalau Allah menceritakan satu kisah di dalam Al-Quran, baik karena baiknya ataupun karena buruknya, pasti ada pelajaran yang sangat penting. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sungguh kami telah menceritakan kepadamu sebenar-benar sebaik-baik kisah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, malam ini kembali kita melanjutkan kajian terdahulu, yaitu membahas tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Dan kita ini dari Adam Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bukan dari monyet, bukan. Monyet dari monyetnya lagi. Adapun kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari Adam. Nabi mengatakan, antum min Adam wa Adam min turab wa turab tahtal aqdam. Kamu semua dari Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adam itu dari tanah, dan tanah itu letaknya di bawah telapak kaki. Manusia kalau hidup dengan unsur tanahnya Bapak Ibu, tidak akan ada kesombongan. Manusia kalau merenungkan dia itu berasal dari tanah, dan tanah itu letaknya di bawah telapak kaki, maka hilang sifat
kesombongan. Kisah Nabi Adam adalah salah satu di antara kisah yang cukup banyak disebut di dalam Al-Quran. Cukup banyak disebut di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 7 surah yang memuat tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama jelas di dalam surah Al-Baqarah. Itu kisah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah di dalam surah Al-A'raf, juga disebutkan kisah Nabi Adam yang kita bacakan tadi. Kemudian yang ketiga di dalam surah Al-Hijr juga ada kisah Nabi Adam alaihissalam dalam surah Al-Hijr. Kemudian yang keempat di dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israel juga ada cuplikan kisah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kelima di dalam surah Al-Kahf, surah Al-Kahfi juga ada kisah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di dalam surah Thaha, surah 20 juga ada kisah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah ulang lagi di dalam surah Sad, kisah Nabi Adam alaihissalam. Tidak akan mungkin kisah Nabi Adam ini tidak ada faedahnya, tidak ada tujuannya, tidak mungkin. Apalagi kisahnya diulang berkali-kali Bapak Ibu. Diulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Dan kisah yang pertama yang disebutkan oleh Allah tentang kisah Nabi Adam alaihissalam adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, Allah berkata kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi khalifah, pemimpin, orang yang akan mengurus bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kemudian malaikat berkata, ya Allah, bagaimana engkau akan menciptakan makhluk yang pekerjaannya adalah merusak, di antara sifatnya adalah merusak, di dalamnya maksudnya adalah di bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ya Allah senantiasa memuji engkau dan kami senantiasa mensucikan engkau. Ini kata malaikat. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Ini cerita awalnya Bapak Ibu sekalian. Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan di bumi itu khalifah. Jadi memang kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, memang pada awalnya Adam itu memang disetting untuk adanya di bumi. Memang seperti itu sejak awalnya. Akan tetapi diturunkan di bumi tidak begitu saja. Diturunkan ke bumi tidak begitu saja. Tapi disebabkan oleh kesalahan, baru Nabi Adam diturunkan ke bumi. Jadi memang pada awalnya Nabi Adam itu diciptakan untuk tinggal di bumi.
Dan malaikat ketika itu berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, bagaimana engkau akan menciptakan suatu makhluk yang makhluk itu adalah makhluk yang merusak dan menumpahkan darah. Di sini muncul pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa malaikat kok bisa-bisa mengatakan nanti dia merusak, nanti dia menumpahkan darah? Apakah ada manusia sebelumnya? Di sini muncul khilaf. Apakah ada manusia sebelumnya? Berdasarkan itu malaikat pengalamannya mengatakan, oh ini merusak nih. Kemudian sebagian berpendapat tidak, tapi malaikat berdasarkan apa yang dia ketahui bahwa dahulu ada makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang makhluk itu merusak. Jadi malaikat kemudian menduga, jangan-jangan nanti makhluk yang diciptakan oleh Allah itu juga merusak. Dan malaikat membandingkan dengan keadaan dirinya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adapun kami ya Allah, kami malaikat, ya, kami senantiasa bertasbih kepada Engkau, dan kami senantiasa menyucikan Engkau. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Jadi Allah ingin mengatakan kepada malaikat, kamu tidak tahu, adapun saya tahu. Apakah Allah sombong? Iya. Dan Allah tidak mengapa sombong. Allah boleh sombong Bapak Ibu. Salah satu sifat yang tidak halal bagi kita makhluk dan halal bagi Allah adalah al-kibriya, yaitu kesombongan. Itu boleh bagi Allah, akan tetapi tidak boleh bagi kita. Kenapa? Karena memang semuanya milik Allah. Adapun kita tidak punya. Kita sekedar dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Adapun kita diberi sedikit pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Adam diajarkan oleh Allah tentang apa? Al-asma'a kullaha, tentang nama-nama benda Bapak Ibu. Ketika itu tidak ada makhluk yang tahu dengan nama-nama benda, tidak ada. Jadi pengetahuan tentang nama-nama benda itu adalah pengetahuan yang baru di saat itu. Pengetahuan yang baru. Tidak ada makhluk saat itu yang tahu dengan nama-nama benda. Ini namanya apa, itu namanya apa, itu namanya apa, itu namanya apa. Itu ilmu baru di saat itu Bapak Ibu. Tidak ada makhluk di saat itu yang punya ilmu seperti itu. Dan yang tahu dengan ilmu itu adalah, yang diajarkan adalah Nabi Adam alaihissalam. Summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan perlihatkan kepada malaikat. Kemudian disebutkan faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Allah tanya kepada malaikat, wahai malaikat, anbi'uni, beri berita kepada aku, sebutkan kepada aku bi asma', nama-nama benda ini, haula'i in kuntum shadiqin, yang ini yang itu, in kuntum shadiqin, apabila kamu adalah orang yang benar. Apa kata malaikat Bapak Ibu? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana.
Kenapa malaikat tak tahu dengan nama benda itu, Bapak Ibu? Ini pelajaran bagi kita. Kenapa malaikat tidak tahu? Karena tidak diajarkan. Kenapa Adam tahu? Karena diajarkan. Jadi ilmu manusia itu berdasarkan, ilmu manusia itu karena diajarkan. Karena itu Bapak Ibu, berdasarkan dalil ini, ayat ini, maka kemudian para ulama menyebutkan tidak ada istilah ilmu laduni. Tahu ilmu laduni, Bapak Ibu? Ilmu laduni itu adalah ilmu yang didapatkan begitu saja. Tidak ada belajar tiba-tiba dapat ilmu. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Tidak ada ilmu laduni tiba-tiba sudah punya ilmu. Ada orang lalok, Pak, jago lalok, lapanu si kepala dia ilmu. Tak ada. Dan ilmu itu tidak didapatkan dengan senioritas, bukan, tetapi dengan belajar. Coba kita lihat Bapak Ibu, siapa yang lebih senior Bapak Ibu, malaikat atau Adam? Siapa yang lebih senior, malaikat atau Adam? Malaikat. Siapa yang punya ilmu, malaikat atau Adam? Adam. Nah, di sini pelajaran bagi kita. Jadi kalau kita mengkaji sirah ini Pak Ibu, ada namanya fiqhus sirah, ada fikih dari sirah ini. Yang lebih junior adalah Adam. Akan tetapi sekalipun Adam junior, Adam lebih punya ilmu. Di sini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang ada sebagian orang Bapak Ibu, mungkin dia sudah tua, atau mungkin dia telah berumur ketika diingatkan dia salah, diingatkan baik-baik kecilnya. Dulu dia makan karak padanya tu. Dulu dia makan garam. Tentu iyo makan garam, tentu iyo Pak. Nyolo layi lain. Awak lah layi, tu makan garam Pak. Tengok pula Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Nabi Ibrahim dengan ayahnya, siapa yang lebih tua Bapak Ibu sekalian? Aku pertanyaan gara-gara aku, siapa yang lebih tua? Tentu lebih tua ayahnya Nabi Ibrahim dibandingkan Nabi Ibrahim. Lebih tua ayahnya Nabi Ibrahim, jelas. Akan tetapi siapa yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang diberi ilmu oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya? Ya abati inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Surah Maryam ayat 43. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang ilmu itu tidak ada padamu. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku ilmu sebagian yang ilmu itu tidak sampai kepadamu. Artinya Nabi Ibrahim ingin mengatakan, wahai ayah, saya diberi oleh Allah sebagian ilmu yang Allah tidak berikan kepadamu. Padahal Nabi Ibrahim tentu lebih muda dibandingkan ayahnya. Di sini pelajaran Bapak Ibu sekalian, bahwa ilmu didapatkan dengan belajar. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Malaikat ketika tidak tahu, di sini adab nih Pak Ibu. Kalau kita belajar fikih sirah, ya, di sini adab. Orang kalau tidak tahu, katakan saja tidak tahu. Ya. Tidak usah memaksakan diri. Ya. Tidak usah memaksakan diri, apalagi dalam masalah agama Bapak Ibu. Ada ustaz sedang ceramah, ditanya pertanyaan yang ustaznya tidak tahu. Ya. Jangan tebak-tebak, sepertinya begini. Tidak boleh sepertinya Bapak Ibu, bahaya itu Pak. Katakan saja, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Apa yang Bapak Ibu tanyakan, saya tidak tahu ilmunya sekarang.
InsyaAllah mungkin pertemuan depan saya bisa bahas, bisa saya jawab, tapi sekarang saya tidak tahu. Itu lebih bagus Bapak Ibu dibandingkan mengatakan rasa-rasanya atau kira-kiranya. Kusasi orang baca ceritanya. Lihat malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, kepada Adam. Tadi malaikat, sekarang Adam. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, sebutkan nama-nama benda-benda itu. Sebutkan. Malaikat ketika disuruh sebutkan, tidak tahu. Adam ketika disebutkan, falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka Adam pun menyebutkan. Itu namanya itu, ini namanya ini, disebut semua benda Bapak Ibu, namanya disebut semuanya. Apa kata Allah? Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Maka Allah pun berkata, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah bicara kepada malaikat ini, bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia yang ada di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan, yang kamu tunjukkan, dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, barulah berikutnya Bapak Ibu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika malaikat, ya malaikat diperintahkan oleh Allah, usjudu li Adam, bersujudlah kamu semua kepada Adam, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghormatan terhadap Nabi Adam yang telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat pada masa itu Bapak Ibu dibolehkan bersujud kepada makhluk dengan catatan bukan untuk menyembah, tapi sekedar untuk hormat. Boleh di saat itu. Akan tetapi syariat kita, syariat umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh lagi. Tidak boleh. Karena itu Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat, yang mana ketika itu beliau ingin bersujud kepada Nabi SAW sebagai bentuk penghormatan terhadap Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, lau kuntu amiran an tasjuda li ahadin la umirtul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya dibolehkan manusia bersujud kepada manusia, maka niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suami. Itu saking besarnya hak seorang suami dari seorang istri. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau bolehlah seorang manusia bersujud kepada manusia, boleh hukumnya, seandainya boleh, aku telah perintahkan istri bersujud kepada suami. Seandainya boleh, berarti aslinya Bapak Ibu tidak boleh. Kalaulah seorang istri tidak boleh bersujud kepada suami, bagaimana lagi seorang anak kepada orang tua? Kalau boleh istri kepada suami diperintahkan oleh Nabi, nah kalau istri kepada suami tidak boleh, apatah lagi seorang anak kepada orang tua. Jadi sujudnya anak kepada orang tua yang tujuannya adalah berbakti atau hormat, itu kebablasan Bapak Ibu, melampaui batas. Ghulu namanya itu. Tidak boleh. Tidak menyembah Ustaz, sekedar untuk hormat saja.
sekedar untuk memuliakan sebagai ungkapan kita mencintai orang tua. Tidak boleh, tidak boleh. Sebagaimana yang saya sampaikan pertemuan lalu juga Pak Ibu, dulu Pak membuat surat ketika sekolah Pak, membuat surat dulu, sembah sujud anakmu itu bahaya itu Pak, itu syirik itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada guru bahasa Indonesia mengajarkan dulu istighfar itu Pak, bertaubat itu bahaya itu. Sembah sujud ananda. Masa sembah kepada orang tua, sujud kepada orang tua, tidak ada cerita. Jadi kalau orang tua dimuliakan oleh anaknya, cukup dengan menunduk boleh. Dia cium tangan ayahnya, cium tangan ibunya, kemudian dia merendah dari orang tuanya, iya, itu adab. Tapi kalau sujud, tidak. Sujud tidak boleh. Banyak kita lihat Bapak Ibu kadang-kadang beralek, akan nikah, akad nikah, sujud dulu kaki ayah, sujud kaki ibu. Kadang dibayar lo berpantun. Ambo pernah tuh diundang bagi nasihat pernikahan di Padang Panjang di satu masjid. Ku kan nikah gua, ada lo tukang pantun kecilnya 25 tahun yang lalu. Lah menangi-nangi Pak. 25 tahun yang lalu ibu bersimbah darah. Lalu menangi kalau pedusi kok. Jadi bahkan nikah pun indak itu pertanyaannya Pak. Mulai aku menangis tu. Kau jalan itiak di hadapan orang banyak. Tu cium kaki ayah, cium kaki ibu. Ini apa-apaan Bapak Ibu? Kau nak kerajo bantu kata tu. Pokoknya kalau ada anak awak yang akan mencium kaki bersujud, angkat cepat. Tidak, aman tidak perlu ikut. Aman tidak perlu ikut. Cium kaki kau tidak perlu aman. Amplop saya kirim. Tidak perlu ikut. Aturan berbakti kepada orang tua cukup Bapak Ibu, lengkap dalam Islam. Cuma yang model seperti ini tidak. Apalagi bukan sekedar cium kaki, cuci kaki, dicuci kaki ibu. Beko pakai air cucian, diminum lo. Rupanya ibu kau kutu air lo Pak. Lah kacau jadinya. Jadi syariat pada masa ini boleh sujud kepada makhluk, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah, untuk hormat. Kenapa malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam? Lita'zim, sebagai bentuk penghormatan karena keilmuan Nabi Adam. Dan sekalipun yang diperintahkan secara khusus disebut namanya adalah malaikat, tapi yang dimaksud termasuk di sini juga iblis. Iblis masuk dalam perintah. Sekalipun namanya tidak masuk. Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati usjudu li Adam. Allah tidak mengatakan wa idh qulna lil malaikah wal iblis, tidak begitu. Tapi Allah mengatakan lil malaikah. Tapi sekalipun disebut lil malaikah, malaikat saja, tapi masuk ke dalam perintah itu adalah iblis. Kenapa iblis masuk? Di sini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan, kenapa tidak disebutkan malaikat iblis namanya padahal dia yang diperintahkan? Kenapa termasuk iblis padahal yang disebut hanya malaikat? Karena dahulunya ketaatan iblis itu satu level, mirip-mirip dengan ketaatan malaikat. Selevel Bapak Ibu. Dan iblis tahu bahwa perintah itu juga untuk dia. Jadi sekalipun namanya tidak disebut, iblis paham. Karena itu Allah ketika bertanya kepada iblis di dalam surah Al-A'raf, di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ke-12.
Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau bersujud padahal aku memerintahkan? Jadi iblis ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau padahal saya perintahkan kamu? Apa jawaban iblis? Apakah iblis berkata, oh saya masuk ya Allah, saya kira saya tidak ada itu, kata iblis. Saya kira cuma malaikat, saya kan bukan malaikat. Bukan itu jawaban iblis. Tapi iblis berkata, qala ana khairum min. Bagaimana saya akan bersujud kepada dia? Qala ana khairum min, aku ini lebih baik dibandingkan dia. Khalaqtani min nar, karena aku engkau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, adapun dia yaitu Adam engkau ciptakan dari tanah. Lihat Bapak Ibu, inilah kesombongan yang pertama terjadi. Kesombongan itu adalah dosa yang menyebabkan iblis pada akhirnya dikeluarkan oleh Allah dari surga. Karena itu sombong itu adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu sangat dibenci oleh Allah. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa yang pada hatinya ada kesombongan sekalipun sebesar zarah. Zarah itu kecil sekali Bapak Ibu. Ada kesombongan, tidak masuk surga. Jangankan tidak masuk surga, yang di dalam surga saja dikeluarkan. Yang lah di dalam saya diusir Pak. Apalagi yang awak yang alun masuk. Nah sahabat ngeri sekali ketika mendengar Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Sahabat ngeri sekali. Sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, saking takutnya mereka dengan sombong sampai akhirnya mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami senang dengan pakaian bagus, senang dengan alas kaki bagus, apakah itu sombong? Senang dengan pakaian bagus, senang dengan alas kaki bagus, apakah itu sombong? Nabi mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada yang indah. Artinya senang kepada yang bagus itu bukan tanda kesombongan Bapak Ibu, selama kita tidak merasa hebat dengan benda bagus yang sedang kita pakai itu. Awak nanya auto gagah, nanya auto Fortuner di jalan awak, kemudian nampak dia awak kijang petak, kijang komando, tu kecil awak, nasib yo beda-beda. Itu kan itu Pak, nasib memang beda-beda. Tapi kalau kita tidak merasa lebih baik dengan sebab itu, tidak ada masalah. Senang kepada yang bagus itu adalah fitrah. Bila sudah dia awak selama Bapak Ibu condong mato kena rancak, condong selero kena lama, condong harago kena murah. Kalau bisa perai Pak. Jadi senang kepada yang bagus tidak ada masalah. Dan Nabi menyebutkan tanda kesombongan itu ada dua. Ada dua tanda kesombongan diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dua itu Pak Ibu? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Menolak kebenaran. Lajaleh awak salah, lajaleh orang batu, tapi ke mengaku ko endak Pak. Endak dah. Lajaleh nyo salah, lajaleh orang batu mengecek, oh yo salah boyo, tak maaf boyo. Atu pantang dia tu Pak.
nyo mengecek inyo salah urang bana gua ndak denyo tu. Jangankan kakalah Pak Ibu, podo se ndak muahnya tu. Orang sombong seperti itu. Saya pernah ada imam Bapak Ibu, bacanya keliru, panjang pendeknya salah, ayat itu sering dibacanya. Tapi kalau mau ditegur bagaimana caranya? Karena beliau tidak merasa salah, kecuali tertegun atau bisa tuh. Terus seperti itu, dia pendek dibacanya panjang, pendek dibacanya panjang, terus seperti itu. Ini kalau tidak diingatkan, tidak diluruskan, tidak ada nanti yang akan tidak berubah nanti. Sampai akhirnya Bapak Ibu, ada kesempatan Pak, ada kesempatan ambulurian ketika baduo saja. Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf kalau agak kurang tapik, ada yang mau sampai ke Pak sekitar atau mau kicik itu tu bakelah itu pendek Pak, tidak panjang kecil. Pendek tu Pak, panjang. Maleo berdebat-debat kau buka Quran, bertemu ayatnya Pak Ibu. Aku Pak, ambo kira ke mengaku beliau ko Pak. Lah salah bos lama kok mau kasih banyak ayat. Ambo kira bentuk itu kecilnya. Pendek yo. Tapi Quran dulu panjang kecilnya. Coba bayangkan Pak Ibu. Ayo malay apa sebut orang bentuk ko Pak. Ambo tinggal sana Pak, tasarapat lah kecil Pak. Orang sombong tu begitu. Orang sombong tu seperti itu. Tidak mau menerima kebenaran. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Jadi orang kalau ada memandang orang lain di bawahnya, hati-hati, itu kesombongan tu. Apa Ibu lewat nampak petugas kebersihan pasukan kuning tu sedang menyapu, nampak dia wak tu kecik wak kanak wak besok rajin-rajin sekolah yo, jangan mau dia pak tu besok. Itu bahaya tu, itu kesombongan tu Pak Ibu. Belajar kita menghargai orang lain Bapak Ibu sekalian. Ingat, siapapun kita butuh orang lain Bapak Ibu. Ada satu contoh terakhir Pak Ibu, ada kecelakaan auto Pak. Kecelakaan auto, tahu Bapak Ibu apa sebabnya Pak? Sebabnya sepelenya Pak, bawinya hilang cik, kecelakaan jadinya. Padahal bawi ko bara dilapau cik ko Pak, bara bawi dilapau cik paling 3,000 nya Pak. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Nampak petugas kebersihan, hargai Bapak Ibu. Kalau ndak adonyo bawa bentuk pai kumbur ko Pak. Mogok petugas kebersihan gak 3 hari bagi kira Pak, merasai sedonya. Yang punya pembantu, hargai pembantunya. Karena jasunya kadang, termasuk di masjid di surau, saya sering sampaikan Bapak Ibu, kadang-kadang mohon maaf garinku dianggap remeh, padahal ndak adoinyo woi marasai Pak Ibu. Ada musola garimnya pulang sapakan Pak Ibu, cair sedonya Pak. Kajadi imam tak jaleh, nazan tak jaleh, musola berserak-serak. Barulah tahunya bagaimana pentingnya seorang garim. Belajar kita menghargai orang lain Bapak Ibu sekalian, karena kita manusia ini adalah makhluk yang butuh dengan orang lain, makhluk sosial. Bagaimana kelebihan awak tetap butuh dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita cukupkan dulu secara berkala, kita kaji, kemudian kita ambil manfaat-manfaat untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita tutup.
Baik Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kita cukupkan apa yang kita kaji malam ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.